Selamat pagi. Sudah siap, dosen? Siap untuk apa ya? Kita kan mau ke sekolah minggu. Oh iya, hari ini hari Minggu. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu aja, dosen. Doa. Sebentar, dosen mau tanya. Apakah adik-adik selama 1 minggu ini sudah menerima berkat dari Tuhan? Sudah, dosen juga loh. Wah, berkatnya apa aja ya dosen Romi yang kita terima? Oh banyak, dosen bisa bernafas tuh juga berkat loh. Oh iya, dosen juga perutnya kenyang terus itu juga berkat dari Tuhan. Nah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu. Dosen David akan memimpin kita Ya, doa. ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dosen kalau dipanggil suka jawab atau diem aja? Kalau dengar ya jawab, kalau nggak dengar ya nggak jawab loh Sofomi. Emang kenapa? Tapi ada loh anak-anak yang kalau dipanggil suka diem aja. Wah, itu biasanya sibuk main game. Makanya kita kalau dipanggil kudu jawab. Foni, iya. Oh iya. Kalau Tuhan yang manggil bagaimana loh Sofomi? Kudu dijawab, kalau nggak dijawab gimana dong? Oh gitu ya. Ayo kita sama-sama mengujikan dengan dia panggil nama saya. Kita pakai gelar ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Benar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Mana namamu. jawabnya, dosen? Jawab Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, saya mau ada sedikit permainan dengan lagu ini. Nanti misalnya gini, dengar dia panggil nama saya, sebut namanya, juga dia panggil namamu. Kalau di samping ada teman-temannya, sebut nama temanmu. Kalau nggak ada teman, namanya mama atau papa aja ya. Nah, yuk. Oke, siap, dosen. Dengar dia panggil nama Datuk, dengar dia panggil nama Olivia, namamu. Dengar dia panggil nama Kandi, juga dia panggil nama David. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, ada satu ayat dosen David. Nah, Di mana ya? ayatnya kalian siapin Alkitab ya. Ayatnya ada di Efesus 5. Ayat Lima. ke-15. Bunyinya, ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dosen, gimana maksudnya? Nah, orang bebal itu orang yang tidak mau mendengarkan perkataan siapapun, gak mau nurut. Contohnya kira-kira seperti gini loh Sofoni. Misalnya ya, terhadap waktu. Ayo, kamu waktunya mandi, tetapi tidak mau mandi. Nah, Sedikit. kenapa nggak mau mandi?
lihat TV, terus apa lagi? Mau mainan. Nah, terus ada lagi. Nah, kamu dikasih uang. Nah, tetapi kamu tidak bijaksana menggunakan uang itu. Misalnya, uang ini ada 10.000. Nah, 5.000 untuk nabung, 5.000 untuk bayar SPP, tetapi 5.000-nya dipakai beli permen. nah, itu. Permen lebih enak soalnya. Oh iya loh, permen ya enak manis. Apalagi Tetapi, coklat. kita sama-sama diajarkan pagi ini di Efesus 5 ayat yang ke-15 untuk tidak meremehkan segala hal, tetapi belajar apa Ustaz? Belajar arif itu apa? Bijaksana menggunakan semuanya di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan puji-pujian kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami supaya kami bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, ayo kita siapkan hati kita, telinganya dipasang, matanya dibuka yang lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu lagu, Bapa kita dapat. Adik-adik semua, ayo siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cerita Alkitab yang akan Lause sampaikan pada hari ini terambil di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Kalau adik-adik sudah menemukannya, ayo kita baca sama-sama yuk dengan bersuara ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, adik-adik semuanya, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan salah satu nasihat daripada Tuhan Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu, waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan nasihat ini tentu dia sampaikan kepada murid-murid yang mengikuti dia pada waktu itu.
Nah, tentu juga ayat firman ini berlaku untuk saya, untuk adik-adik semuanya, dan juga untuk orang tua yang ada di rumah, dan kepada semua orang. Nah, di sini kita lihat tadi dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, untuk kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menasihatkan kita agar setia pada perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil itu artinya hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus menasihatkan kita agar kita berlaku benar. Nah, ini nih. Agar adik-adik semua berlaku benar pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Nah, Tuhan mau kita memperhatikan semua itu, dan Tuhan mau supaya kita berlaku benar pada semuanya itu. Kenapa sih kita harus setia pada hal-hal kecil? Kenapa kita harus benar pada hal-hal yang kecil, pada hal-hal yang sepele? Nah, kenapa adik-adik? Alasannya ialah karena kesetiaan kita pada perkara-perkara kecil akan membuat kita setia dalam perkara-perkara besar. Yang kedua, kebenaran pada hal-hal kecil akan membuat kita benar dalam hal-hal yang besar. Jadi, kalau di hal-hal kecil saja kita tidak berlaku setia, kita tidak berlaku benar, apalagi di hal-hal yang besar. Kalau di hal-hal sepele aja, contohnya hal-hal keuangan yang kecil, kita nggak jujur sama orang tua, kita bohong. Ya bagaimana bisa dipercayakan hal-hal yang besar, diberikan hal yang besar untuk kita. Jadi itulah sebabnya kita harus belajar untuk setia pada hal-hal yang kecil. Adik-adik percaya atau tidak? Tapi Lause tetap percaya bahwa ketika kita setia pada hal-hal kecil, Tuhan pasti akan percayakan hal-hal yang besar untuk kita. Dan firman Tuhan ini adalah benar adik-adik. Lause akan ceritakan ada dua orang tokoh dalam Alkitab kita. Kedua orang tokoh ini adalah mereka orang-orang yang setia pada hal-hal yang kecil. Mereka adalah orang-orang yang berlaku benar pada hal-hal yang kecil. Adik-adik tahu siapa orangnya? Nah, yang pertama adalah seorang yang bernama Yusuf. Nah, siapa adik-adik yang bernama Yusuf? Yusuf yang Lause maksud di sini adalah Yusuf anaknya Yakub. Adik-adik semua Lause mau tanya nih. Siapa yang ingat berapa jumlah saudara Yusuf? Ada yang ingat berapa orang saudaranya Yusuf? Oh, itu tuh. Oke, thank you. Ada 12 orang. Yusuf ini setia pada perkara-perkara kecil. Ceritanya, pada suatu kali Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf ini dijual ke orang Mesir pada waktu itu. Suatu hari Yusuf ini menjadi budak di rumah seorang yang bernama Potifar. Tahu budak? Dia adalah menjadi pembantu di rumah Potifar. Nah, di rumah Potifar itu Yusuf ini mengerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak dipandang oleh orang lain. Kerjaannya apa? Dia menyapu, dia mengepel, dia lap-lap debu. Tetapi walaupun hanya pekerjaan semacam itu, Yusuf melakukannya dengan setia. Nah, setelah itu adik-adik, pada suatu kali Yusuf dituduh melakukan kejahatan,
di rumah Potifar. Sehingga karena tuduhan itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu. Nah nih, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Padahal sebetulnya adik-adik, Yusuf itu tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi dia dipersalahkan. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu. Nah, di dalam penjara, Yusuf pun melakukan hal-hal yang kecil dengan setia. Contohnya apa? Dia di dalam penjara diberikan pekerjaan untuk mengurus segala hal di dalam penjara. Misalnya membersihkan penjara, dia harus membersihkan tempat-tempat yang kotor, dia harus melayani orang-orang yang ada di dalam penjara. Nah, di situ Yusuf melakukannya dengan setia. Tadi walaupun dia di rumah mewah, dia menyapu lantai. Ketika dia di dalam penjara pun, dia tetap melakukan hal yang sama dengan setia. Luar biasa kan? Bukankah adik-adik? Bukankah kita kadang-kadang kalau disuruh oleh papa mama, ayo kamu kerjakan, bantu mama untuk bersihin rumah, kita seringkali menggerutu, malas, gak mau, suruh kakak aja, aku gak mau. Tetapi Yusuf memberikan teladan yang baik. Dia melakukan segala pekerjaan yang kecil itu dengan hati yang rela, hati yang setia. Nah, adik-adik, pada suatu hari tiba saatnya Yusuf dibebaskan dari penjara pada waktu itu. Akhirnya dia dibawa kembali ke istana raja, dan pada waktu itu dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah ini nih, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Dia menjadi penguasa yang terkenal pada waktu itu. Adik-adik tahu kenapa Yusuf sampai menjadi orang yang terkenal, orang yang besar, orang yang berpengaruh pada waktu itu? Salah satunya adalah karena dia adalah seorang anak, seorang pemuda yang setia pada hal-hal yang kecil. Dia belajar untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah ini di poinnya. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tadi dia tidak ada apa-apa, sekarang dia menjadi orang yang sukses karena Tuhan yang memberkati dia. Nah, tokoh yang kedua adalah ada seorang pemuda. Tentu adik-adik tahu semua siapa ini? Ada yang tahu? Dia adalah bernama Daud. Nah, minggu lalu sudah dengarkan cerita tentang Daud, bukan? Daud ini adalah seorang pemuda juga. Pada suatu kali di rumahnya ada sebuah pesta yang sangat besar. Ada makan-makan banyak, ada banyak tamu di sana, banyak orang yang pakai baju-baju rapi di sana. Tetapi Daud disuruh oleh ayahnya untuk apa? Untuk menjaga domba di padang gurun, untuk memberikan makanan domba ayahnya di padang gurun. Biasanya kita kalau disuruh seperti itu mau nggak? Nggak mau. Ah, ngapain saya pergi sendiri? Di rumah kan ada pesta, harusnya Daud seperti itu, tetapi dia melakukannya dengan setia. Nah, Daud ini juga adalah seorang yang pada masa mudanya dia hanya seorang yang memainkan musik. Dia seorang yang membawa senjata Raja Saul. Dia juga anak yang mengerjakan hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Disuruh untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya. Tetapi dia melakukan dengan setia. Sampai pada suatu kali adik-adik, si Daud ini karena kesetiaannya pada hal-hal yang kecil, karena dia benar pada hal-hal yang kecil, suatu saat dia diangkat menjadi seorang
raja. Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja. Luar biasa bukan? Dia dari tidak ada apa-apa, dari yang remeh, tidak punya apapun, tetapi dia belajar untuk setia kepada Tuhan. Walaupun hanya disuruh-suruh, tetapi dia tidak membantah, dia nggak menggerutu, dia melakukan dengan benar. Dan ternyata Tuhan melihat hati anak-anaknya ini, yaitu tadi Yusuf. Yang kedua adalah Daud. Tuhan melihat dari sorga akan perbuatan dan karakter mereka, sehingga pada akhirnya Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan mempercayakan memimpin kerajaan bagi Daud. Kalau Yusuf, Tuhan mempercayakan Yusuf untuk menjadi penguasa di seluruh negeri Mesir pada waktu itu. Ini luar biasa bukan? Adik-adik semuanya, setia pada perkara-perkara kecil itu artinya di mana saja kita berada, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di tempat manapun, karakter kita harus tetap benar. Tidak di rumah jujur sama orang tua, tapi di luar bohong. Tidak bisa, harus tetap sama. Kita menjadi anak yang jujur. Kemudian setia mengerjakan hal-hal yang tampaknya sepele. Hal-hal yang walaupun tidak dilihat orang, seperti Daud, tetapi dia mengerjakannya dengan baik. Walaupun papa mama tidak lihat kita, tidak bisa mantau kita, contohnya apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, tetapi marilah belajar untuk setia pada hal kecil. Contohnya mempergunakan HP itu dikasih aturan bukan? Tidak mungkin sepanjang hari terus lihat HP. Belajar setia untuk membagi waktu. Kemudian yang kedua, saat ini masa-masa sekolah di rumah, papa mama kasih HP kepada kita. Belajar untuk mempergunakannya dengan benar. Nah, bukan mentang-mentang sudah dipercayakan HP oleh orang tua, tetapi kita tidak bertanggung jawab. Kita menonton hal-hal yang tidak benar. Ingat, Tuhan melihat dan Tuhan mau supaya kita belajar setia. Walaupun tidak dilihat oleh siapapun, tapi kita memperhatikan dengan baik. Itulah setia pada perkara-perkara kecil. Setia pada perkara kecil berarti kita menjadi anak yang rajin, bertanggung jawab, melakukan sesuatu dengan tepat, dengan benar, tepat sasaran. Contohnya, melakukan dengan tepat itu apa sih? Biasanya kalau pergi ke gereja, kita minta kolektor sama papa mama, bukan? Nah, misalnya papa mama kasih uang 10.000, ini persembahanmu ya. Tetapi ada nggak yang suka pakai setengah? Ada nggak yang suka simpan di saku? Nah, setia pada perkara kecil berarti melakukan segala sesuatu dengan benar. Kalau disuruh oleh papa mama, uang ini adalah persembahanmu, adik-adik harus melakukannya dengan tepat. Tidak boleh dijadikan jajan, tidak boleh dikasih di dalam tabungan, tetapi dipersembahkan sesuai dengan yang diberikan, yang dikatakan oleh papa mama. Adik-adik semuanya, ayat firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita belajar untuk setia pada perkara-perkara kecil dan berlaku benar dalam hal-hal yang kecil. Tuhan mau
supaya kita setia untuk apa? Setia untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan anggap sepele, jangan anggap hal itu adalah kecil. Kemudian di tangan Lause ada apa? Ada Alkitab. Tuhan mau kita setia pada perkara-perkara kecil. Contohnya, baca Alkitab dengan baik, dengan teratur. Kemudian kita juga belajar untuk setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah, walaupun tidak bertemu di gereja, tetapi kita tetap belajar untuk memperhatikan hal-hal yang kecil itu. Kita melakukannya dengan benar. Nah, kiranya adik-adik semua yang mendengarkan Lause pada pagi hari ini mengambil satu sikap yang baik, sikap yang benar. Tuhan, saya mau menjadi anak Tuhan yang setia pada hal-hal kecil. Saya mau mempermuliakan Tuhan dengan diri saya. Saya mau taat kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang benar. Adik-adik semua, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, mari kita bersama tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Adik-adik yang masih jalan-jalan, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, berdoa, tirukan Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, saya belajar kembali agar saya boleh berlaku setia pada perkara-perkara kecil. Berlaku benar dalam hal-hal kecil. Tuhan ampuni saya kalau selama ini tidak melakukan hal ini dengan baik. Tapi pada saat ini Tuhan, saya siap melakukan firman-Mu. Saya siap menjadi anak yang memuliakan-Mu. Saya siap menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lause akan memberikan kuis untuk adik-adik. Jadi adik-adik akan menjawab di rumah. Tapi sebelumnya Lause minta adik-adik semua menyediakan satu lembar kertas. Kemudian silakan sediakan pensil atau pulpen, ya. Ayo Lause kasih waktu 1 menit, silakan ambil kertas 1 lembar dan juga ballpoint atau pensil kalau ada. Sudah siap? Oke. Dengarkan Lause. Nanti saat Lause mengajukan pertanyaan, adik-adik menjawab di rumah masing-masing. Jawabannya adik-adik tuliskan di lembaran kertas yang telah tersedia. Nah, mengerti? Langsung jawabannya saja. Pertanyaannya jangan ditulis, tetapi jawabannya yang ditulis. Contohnya, Lause Julida akan tanya, siapa nama murid Tuhan Yesus yang menjual Yesus sendiri? Jawabannya siapa? Nah, adik-adik jawab sendiri. Jadi tulis nomor 1, namanya Yudas. Nah, itu aja tulis. Nah, oke, sudah siap? Mengerti? Oke, ini cepat-cepat. Tidak boleh nunggu sampai nanti. Harus langsung tulis. Nanti Lause cek hasil tulisan kalian. Adik-adik atau mama-mama bisa bantu fotokan, lalu kirimkan kepada Lause-Lausenya yang telah membuat grup masing-masing kelas. Jadi silakan kirimkan di dalam situ, tulis namanya, habis itu fotokan ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, sudah siap semua? Pertanyaan pertama.
tuliskan nats firman Tuhan yang Lause Julinda bacakan hari ini terambil dari kitab mana, pasal berapa, ayat berapa. Sekali lagi, silakan tuliskan nats firman Tuhan yang Lause Julinda sampaikan pada hari ini. Lause kasih waktu 1 menit. Dari mana ya? Gak boleh dicoret-coret. Gak boleh di tip X. Jadi Lause bisa lihat nanti. Oke, selesai. Pertanyaan kedua. Siapkan hati, siapkan telinga. Tuliskan minimal 2 orang dan maksimal 6 orang nama-nama saudara Yusuf. Tuliskan 6 orang saja nama-nama saudara Yusuf anak Yakub. Lause kasih waktu 2 menit. Boleh buka Alkitab silakan. Tetapi cepat 2 menit ya. Ayo. Nama-nama saudara Yusuf. Ketemu? Silakan lihat Alkitabnya. Mama-mama boleh bantu. Sudah selesai? Oke deh, selesai. Gak boleh banyak lama-lama ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Gampang ini. Yang mendengarkan Lause baik-baik tadi pasti tahu jawabannya. Kalau nggak tahu, berarti kalian tidak mendengarkan dengan baik. Kalian tidak memperhatikan saat Lause bercerita. Tadi Lause Julinda telah menyebutkan 2 contoh tokoh Alkitab yang setia pada perkara-perkara kecil. Siapakah mereka? Cepat. Siapakah mereka? Tulis namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Oke, thank you adik-adik. Jadi hasil jawaban kalian silakan difoto sebentar lagi, tulis namanya dan dikirimkan di grup Lause ya. Nanti tiap akhir bulan kita akan kumpulkan poin dari teman-teman dan bagi yang mendapatkan poin terbaik akan diberikan hadiah dari Lause. Jadi ini setiap minggu. Jadi tujuannya adalah supaya kita memperhatikan saat mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap semangat di rumah ya. Nah, sudah difotokan, nanti kirimkan di grup Lause. Setelah cerita ini, Lause akan tunggu 1 jam berikutnya langsung dikirim. Tidak boleh diganti-ganti ya. Oke, sekian untuk firman Tuhan pada hari ini. Sekian juga untuk kuis pada hari ini. Lause akan kembalikan kepada Lause yang memimpin pujian.
kita sudah dengar firman Tuhan, ternyata kita harus setia dalam perkara kecil juga. Nah, baru apa? Tuhan percayain perkara yang besar. Contohnya seperti apa tadi perkara kecilnya itu? Sudah tahu nggak tadi Lause Julida yang korban? Dengarkan tidak? Nah, kalau kalian mendengarkan pasti tahu. Dan Nah, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, pelaku firman itu seperti apa? Kalau Tuhan ngomong harus jujur, berarti Harus jujur. kalau Tuhan bilang kamu harus berbuat baik, berarti Harus berbuat nah, baik. ayo kita sama-sama menyiapkan uang kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Nah, Kita masukkan dalam amplop, lalu tutup dan titipkan ke mama. nanti mamanya yang kirim ke Lause ya. Nah, sekarang kita akhiri persekutuan kita hari ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Bapak terima kasih untuk hari ini. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memelihara kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan kami setia kepada perkara kecil yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Berkati Papa Mama Tuhan, berkati segala aktivitas kami di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan doa. Amin. Dan kita selesai Nah, selamat hari Minggu. Nah, Tuhan Yesus Memberkati.